Halo semuanya, selamat malam dan selamat berjumpa dengan saya Amanda Azharo. Dan dalam podcast kali ini saya akan membahas tentang kerjasama negara-negara dalam kawasan utara dan kawasan selatan. Untuk yang pertama, kalian pasti pernah bertanya-tanya, apa sih kawasan utara dan kawasan selatan itu? Nah, untuk yang pertama kita harus tahu nih pengertian kawasan itu apa. Nah, kawasan itu yaitu istilah untuk pengelompokan beberapa wilayah ataupun beberapa negara. Nah, kawasan utara sendiri itu terdiri dari Eropa Barat, Amerika, dan Kanada. Sedangkan pada kawasan selatan yaitu terdiri dari Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Yang kedua, kenapa sih ada pengelompokan seperti ini? Nah, pengelompokan ini tuh bertujuan untuk menandai mana negara maju dan mana negara yang sedang berkembang. Terus negara apa saja sih yang tergabung dalam dua kawasan ini? Nah, di sini tuh ada namanya grup G7 dan G77. Grup G7 ini terdiri dari negara-negara kawasan utara, yaitu negara-negara maju yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Prancis, Italia, Jerman, dan Jepang. Dan yang G77 ini terdiri dari kawasan selatan, yaitu negara-negara berkembang, yaitu antara lain Indonesia, Filipina, dan Malaysia, dan lain-lainnya. Lalu apa sih tujuan dari kerjasama kedua kawasan ini? Nah, ini tuh ada tujuannya, yang antara lain: 1. Menghormati hubungan antara negara-negara kawasan utara dan kawasan selatan. Yang kedua, mengikut sertakan negara-negara berkembang dalam perundingan perekonomian dunia. Dan yang ketiga, yaitu memberikan keuntungan secara adil dari diadakannya perdagangan internasional. Dan pertanyaan terakhir, yaitu apa sih peran Indonesia dalam kerjasama kawasan utara dan kawasan selatan ini? Nah, peran Indonesia sendiri itu dalam kerjasama kawasan utara dan kawasan selatan, yaitu pada saat konferensi tingkat tinggi Gerakan Non-Blok yang ke-10 di Jakarta pada 1-7 September 1992. Indonesia menjadi tuan rumah sekaligus ketua dari Gerakan Non-Blok. Pada saat itu Indonesia mendorong kembali diadakannya dialog antara kawasan utara dan kawasan selatan. Dan itu dia sejarah singkat tentang kerjasama negara-negara di kawasan utara dan kawasan selatan. Dan terima kasih, sekian dari saya. Sampai jumpa.